sebelum UTS. Nah, penghasilan yang teratur yang dananya itu dari APBN atau APBD ini kena PPh pasal 21. Nah, penghasilan ini, merupakan penghasilan bruto yang nantinya itu, harus dikurangi terlebih dahulu agar jadi penghasilan neto. Nah, eee, terus kita harus tahu ini, dia tuh, eee, masih aktif bekerja atau udah pensiun karena beda juga pengurangannya. Kalau yang masih aktif bekerja, dia bakalan dapat gaji kehormatan, gaji, dan tunjangan yang terkait. Nah, nanti si gaji dan tunjangan ini merupakan penghasilan brutonya. Nanti gaji ini dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Tapi maksimalnya itu nominalnya 6 juta per tahun atau 500 ribu per bulan. Terus dikurangi juga dengan iuran yang terikat dengan penghasilan tetap. Misalnya kalau PNS itu dikurangi sama, asuransi biasanya. Terus apa lagi ya? Pokoknya dikurangi dengan asuransi-asuransi gitu. Nah, kalau buat, gaji dari pensiun, uang pensiun, atau tunjangan yang terkait, ini itu dikurangi biaya biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan brutonya. Nah, tapi maksimalnya itu nominalnya 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Nah, setelah penghasilan brutonya dikurangi dengan biaya-biaya tadi, itu, kita dapat penghasilan neto. Nah, nanti penghasilan netonya itu dikurangi dengan PTKP atau, eee, apa, penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini nanti PTKP-nya itu dibagi lagi menjadi 4, nanti ada di slide berikutnya. Setelah penghasilan netonya dikurangi PTKP, hasilnya adalah penghasilan kena pajak. Nah, ini adalah pajak terutang yang ditanggung oleh pemerintah, yang nanti akan dipotong pajaknya oleh bendahara. Eee, Penghasilan ini dipotong dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kalau misalnya, wajib pajaknya tidak memiliki NPWP, maka tarifnya itu jadi 20% lebih tinggi. Jadi tarif pasal 17 dikali 20% dikali penghasilan kena pajaknya. Selanjutnya, nah ini PTKP yang tadi aku bilang. Nah, PTKP ini dibagi-bagi lagi, eee, status status dari wajib pajak ini kawin atau tidak kawin, dan berapa tanggungannya. Nah, kalau misalnya wajib pajaknya tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, PTKP tahunannya 54 juta dan PTKP bulanannya 4.500.000. Nah, eee eee, PTKP bulanan ini biasanya dipakai untuk, eee, menghitung penghasilan tidak tetap, gitu. Terus, eee, ada lagi, PTKP yang statusnya tidak kawin dan memiliki tanggungan satu orang, yaitu PTKP-nya 58.500.000. Jadi yang tadi yang, tarif PTKP yang tidak kawin dan tidak punya tanggungan itu kan 54 juta, ditambahin 4.500.000 dan PTKP bulanannya itu 4.875.000. Terus kalau misalnya statusnya tidak kawin dan memiliki 2 tanggungan, ditambah lagi 4.500.000, jadinya 63 juta. PTKP bulanannya 5.250.000. Terus kalau tidak kawin dan memiliki tiga tanggungan, ini PTKP-nya ditambahin lagi 4.500.000, yaitu 67.500.000 dan PTKP bulanannya 5.625.000. Kalau misalnya status dari wajib pajaknya kawin dan tidak memiliki, tanggungan, PTKP-nya itu 58.500.000 dan PTKP bulanannya 4.875.000, sama kayak, PTKP-nya wajib pajak yang tidak kawin dan memiliki satu tanggungan. Terus kalau misalnya wajib pajaknya kawin dan memiliki satu tanggungan, dia, PTKP tahunannya ditambahin 4.500.000 yaitu 63 juta dan PTKP bulannya 5.250.000. Sama kayak yang statusnya tidak kawin dan memiliki 2 tanggungan. Lalu selanjutnya, yang statusnya kawin dan memiliki 2 tanggungan,
ini PTKP tahunannya 67.500.000 ditambahin 4.500.000 dari yang sebelumnya. Dan PTKP bulanannya 5.625.000 sama kayak wajib pajak yang tidak menikah, tidak kawin dan memiliki 3 tanggungan. Terus yang terakhir adalah wajib pajak yang statusnya kawin dan memiliki 3 tanggungan. PTKP tahunannya ditambahin 4.500.000 jadi 72 juta. Dan PTKP bulanannya 6 juta. Selanjutnya. Nah, untuk PPh pasal 21 selain pegawai tetap, kan kalau tadi perhitungan buat pegawai tetap. Nah, kalau buat pegawai yang tidak tetap, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang PTKP tahun 2016, PPh pasal 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya kurang dari 450.000 per hari tidak dikenakan pemotongan penghasilan. Jadi kalau misalnya kurang dari 450 kan tidak kena pemotongan penghasilan. Tapi ketika penghasilannya nanti secara kumulatif lebih dari 450.000, nanti dia dikenakan PPh pasal 21. Nah, ini ditetapkan berdasarkan PMK nomor 102 garis miring PMK 010 garis miring 2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Selanjutnya. Nah, lalu muncul pertanyaan, kan ini tentang dana desa. Apakah kepala desa atau perangkat desa termasuk orang dengan berpenghasilan tetap atau tidak tetap? Nah, penghasilan tetap itu apa sih? Penghasilan tetap itu adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur tiap bulannya. Jadi intinya penghasilan tetap itu adalah gaji yang diberikan tiap bulan secara rutin. Selanjutnya. Nah, pertanyaan tadi ini dijawab di slide ini. Nah, kan dana desa itu dikeluarkan untuk membiayai beberapa kegiatan. Nah, untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan, ini ada 2 jenis pembayaran. Yang pertama itu pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat rutin setiap bulan bagi perangkat desa. Jadi ini adalah penghasilan tetap dari kepala desa dan perangkat desa. Nah, kalau misalnya kita bendahara itu membayar pembayaran gaji dan tunjangan untuk gaji yang tetap, gaji yang rutin atau penghasilan tetap, ini dikenakan PPh pasal 21. Tarifnya itu 5%, 15%, 25%, atau 30%, tergantung dengan berapa gajinya setahun. Kalau gaji wajib pajaknya itu 0 sampai 50 juta per tahun dikenakan tarif 5%. Untuk wajib pajak yang gajinya setahun itu lebih dari 50 juta sampai 250 juta, ini dikenakan tarif 5% dan 15%. Terus kalau misalnya wajib pajaknya berpenghasilan lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta, ini dikenakan tarif 5%, 15%, dan 25%. Kalau misalnya gajinya lebih dari 500 juta, berarti dikenakan semua tarifnya 5%, 15%, 25%, dan 30%. Terus, jatuh tempo penyetorannya oleh bendahara ini adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah dibayarkan gajinya. Terus setelah disetorkan, bendahara harus melaporkan. Nah, jatuh temponya itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, terus pembayaran gaji ini harus memperhitungkan biaya jabatan 5% dan PTKP yang tadi aku udah jelasin. Dan biayanya ini progresif sesuai penghasilan kena pajaknya. Terus selanjutnya untuk jenis pembayaran honorarium, insentif, tunjangan, dan imbalan dalam bentuk apapun ini dikenai pajak PPh pasal 21 tanpa batasan nilai. Nah, kalau misalnya
penghasilannya tidak tetap, dikenakan PPh pasal 21 tapi bersifat final. Jadi tarifnya juga berbeda dengan yang sebelumnya, tarifnya itu 5%. Terus, jatuh temponya dan, jatuh tempo penyetoran dan pelaporannya sama dengan, eee, ga penghasilan tidak tetap. Nah, kep eee, ta gaji yang tidak tetap ini, penghasilan tidak tetap ini, dikenakan baik untuk perangkat desa maupun untuk non perangkat desa. Selanjutnya selanjutnya ini ada kegiatan pembangunan desa, pembangunan desa. Nah, kegiatan pembangunan desa ini memiliki beberapa jenis pembayaran juga. Nah, eee, pertama itu ada pembayaran upah tenaga kerja, eee, kayak kontraktor yang gitu-gitu, itu kena PPh pasal 21 dengan tarif 5%. Nah, kalau misalnya pembangunan desa itu kan biasanya nggak tetap dan hanya untuk beberapa bulan saja, jadinya kena, PPh final yang 5% ini. Jatuh tempo penyetoran dan pelaporannya itu sama, tanggal 10 bulan berikutnya dan tanggal 20 bulan berikutnya. Terus, kalau misalnya, gajinya dari, gaji dari tenaga kerja ini sampai dengan 450.000 per hari, maka, gajinya tidak dipotong PPh pasal 21. Sementara kalau lebih dari itu baru dikenakan PPh pasal 21. Misalnya gajinya 450.000 per hari tapi 1 bulan, jadinya kan totalnya 4.500.000, dipotong pakai PPh 21, dipotong PPh 21 dengan dikurangi PTKP sebenarnya. Terus, kalau misalnya upahnya itu lebih dari 450.000 tapi 1 bulan itu kurang dari 4.500.000, oh tadi lebih dari 4.500.000 sekarang kurang dari 4.500.000, ini dipotong PPh pasal 21 dikurangi 450.000. Nah, kalau misalnya, eee per hari itu upahnya lebih dari 450.000 dan 1 bulan juga lebih dari 4.500.000, dipotong PPh pasal 21 dan dikurangi PTKP sebenarnya. Selanjutnya, nah, ini ada jenis pembayaran, dari kegiatan pembangunan desa lainnya. Yang pertama itu ada pembelian material, ATK, dan barang lainnya. Kalau misalnya, materialnya itu berupa material-material khusus seperti baja, terus ATK-nya itu kertas. Nah, ini dipotong oleh PPh pasal 22 dengan tarif 1,5%. Kalau misalnya penjualnya tidak ber-NPWP, maka dipotong tarif 3%. Jatuh tempo penyetorannya ini 7 hari setelah pembayaran dan jatuh tempo pelaporannya di tanggal 14 bulan berikutnya. Tapi, eee, pembeliannya ini harus di atas 2 juta dan bukan dipecah-pecah, maksudnya bukan dipecah-pecah itu misalnya kita beli di satu toko yang sama, tapi, eee, pembayarannya itu harus digabungin walaupun kita belinya nggak satu waktu. Misalnya hari ini kita beli beli, baja, terus minggu depan kita beli beli lagi di toko ini. Nah, eee, si biayanya itu harus disatuin, nggak boleh dipecah-pecah. Terus, eee, ada lagi jenis pembayaran pemanfaatan jasa. Nah, kalau misalnya pemanfaatan jasa ini dilakukan oleh badan, maka ia kena PPh pasal 23 tanpa batasan nilai dengan tarif 2%. Tarif 2% itu kalau nggak salah untuk konstruksi. Tapi kalau misalnya, eee, wajib pajak, pe eee, penyedia jasanya itu tidak ber-NPWP, maka dikenakan tarif 4%. Jatuh tempo penyetorannya itu tanggal 10 bulan berikutnya. Jatuh tempo pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ini pemanfaatan jasa ini melibatkan pihak pengusaha PKP atau, pengusaha kena pajak yang tadi CV atau PT. Jadinya, mereka pasti PKP dan kena PPh pasal 23. Selanjutnya ada jenis pembayaran konstruksi. Nah,
konstruksi ini kena PPh pasal 4 ayat 2 tanpa batasan nilai. Tarifnya itu ada banyak, 2%, 3%, dan 4%. 2%, 3%, 4%, dan 6%. Ini tuh berbeda-beda tergantung tergantung kualifikasi pengusahanya. Kalau misalnya 2% itu, pengusahanya ini adalah usaha kecil dan bersertifikat. Sementara kalau misalnya kualifikasi pengusahanya itu usaha menengah atau usaha besar, ini dan bersertifikat dikenakan tarif sebesar 3%. Selanjutnya, untuk tarif 4% ini dikenakan ke pelaksanaan konstruksi atau perencanaan pengawasan konstruksi yang pengusahanya bersertifikat maupun tidak bersertifikat. Nah, yang terakhir, tarif 6% ini dikenakan kepada pengusaha yang tidak bersertifikat untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi. Jatuh tempo penyetorannya tanggal 10 bulan berikutnya. Jatuh tempo pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Dan ini pasti melibatkan pihak pengusaha yang PKP atau pengusaha kena pajak. Jadinya dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Nah, yang terakhir ini ada jenis pembayaran pembelian material, ATK, barang lainnya, dan pemanfaatan jasa konstruksi. Ini dikenakan PPN sebesar 10%. Dan jatuh temponya ini 7 hari setelah masa pembayaran. Dan jatuh tempo pelaporan itu akhir bulan berikutnya atau akhir masa pajak. Nah, tapi yang dikenakan PPN ini kalau misalnya kita membeli barang di atas 1 juta atas DPP-nya dan PPN-nya. DPP itu dasar pengenaan pajak. Tapi kalau nggak salah, sekarang itu udah diganti karena ada Omnibus Law, jadinya di atas 2 juta, jadi ada relaksasi. Seperti itu. Selanjutnya. Oh iya, yang tadi itu, yang pertanyaan tadi, yang kepala desa itu penghasilannya tetap atau tidak tetap. Jadi jawabannya itu penghasilannya tetap, tapi ada juga yang penghasilannya tidak tetap. Gitu, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfi. Berikutnya ini ada sedikit praktek menghitung pajak dari PPh yang sudah dijelaskan Tia tadi. Next. Nah, ini penghasilan tetap kepala desa atau perangkat desa. Bupati atau wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit sejumlah Rp2.426.640 setara dengan 120% gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. Nah, gaji pokok golongan 2A ini sekitar Rp2.022.020. Nah, yang B, besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp2.224.420 setara dengan 10% dari gaji pokok PNS golongan 2A. Lalu yang C, besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200 setara dengan 100% gaji pokok PNS golongan 2A. Berikutnya. Nah, ini contoh perhitungan pasal PPh pasal 21. Dimisalkan kepala desa dengan gaji ditambah tunjangan per bulan sebesar 5 juta, status menikah dengan 2 anak, maka perhitungan pasal PPh pasal 21-nya sebagai berikut. Kita hitung dulu gaji dan tunjangan dalam setahun, yaitu 5 juta dikali 12 sebesar 60 juta. Lalu dihitung biaya jabatannya yang tadi sudah dijelaskan 5% dari gaji kali tunjangan 1 tahun, yaitu nanti sebesar 3 juta. Lalu penghasilan tidak kena pajak menikah dengan 2 anak sebesar 67.500 dari 54 juta ditambah 4.500 ditambah 9 juta.
penghasilan netonya tadi, gaji dan tunjangan yang 60 juta dikurangi biaya jabatan dikurangi PTKP. Jadi sebesar minus 10 juta 500 di bawah PTKP tadi. Nah, ini ada perhitungan yang pasal 17. Tarif pasal 17 dikali penghasilan itu, 5% dikali penghasilan itu, yaitu sebesar minus 525.000. Jadi PPh dalam 1 bulan itu nihil karena di bawah PTKP. Next. Ini contoh perhitungan pasal 21 yang lainnya. Untuk ketua RT atau RW yang menerima insentif sebesar 100.000 per bulannya, PPh pasal 21 yang harus dipungut setiap bulan oleh bendahara sebagai berikut. PPh pasal 21 terhutangnya 5% kali 100.000 sama dengan 5.000. Nah, ini insentif merupakan bagian dari honorarium tunjangan dan imbalan dalam bentuk apapun sehingga dikenakan pasal 21, PPh pasal 21 yang bersifat final. Selanjutnya, ini untuk contoh soal PPh pasal 21 yang upahnya bersifat harian. Ferry adalah seorang pria dengan status tidak kawin sejak 1 Maret 2019 bekerja sebagai buruh harian di kegiatan pemeliharaan halaman di sebuah gedung kepala desa. Ferry bekerja selama 15 hari dengan menerima upah harian sebesar 400.000. Lalu pertanyaannya, yang pertama, apakah saudara Ferry dikenakan PPh pasal 21 selama 15 hari dia bekerja? Nomor 2, jika dikenakan, kapan saudara Ferry mulai dikenakan PPh pasal 21? Nomor 3, apakah dalam perhitungan pajaknya saudara Ferry dapat diberikan PTKP? Nomor 4, hitunglah PPh pasal 21 selama 15 hari bekerja bagi Ferry jika ada. Next. Nah, ini sesuai ketentuan dalam Romawi 2 butir 2, 1, 4, dan 5 dalam lampiran SE 16 pajak 2016. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi 4.500.000. Tadi kan upah hariannya 400.000. Kalau dikalikan dalam sebulan itu jadinya melebihi 4.500.000 dan kurang dari 10.200.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari dikalikan 5%. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan kalender telah melebihi 10.200.000, maka PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh atas jumlah upah bruto dalam 1 bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP. PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Selanjutnya, ini nomor 1 yang tadi, saudara Ferry dikenakan PPh pasal 21 selama 15 hari dia bekerja karena penghasilan dalam sebulan itu sudah mencapai lebih dari 4.500.000 meskipun upah hariannya itu masih sebesar 400.000. Nomor 2, saudara Ferry mulai dikenakan pasal PPh pasal 21 setelah 12 hari bekerja ketika penghasilannya sudah mencapai lebih dari 4.500.000. Tadi itu yang 400.000 dikali 12 itu sebesar 4.800.000. Lalu nomor 3, dalam perhitungan pajaknya saudara Ferry dapat diberikan PTKP sebenarnya. Dalam kasus ini, karena penghasilan saudara Ferry per hari hanya sebesar 400.000 dan belum mencapai 10.200.000, maka pemberian PTKP dilakukan secara harian di hari yang bersangkutan dikenakan pajak, yaitu pada hari ke-12, dengan cara perhitungan PTKP sebagai pengurang pajak sebenarnya. Dengan cara perhitungan PTKP sebagai pengurang pajak sebesar 54 juta dibagi 360, yaitu sebesar 150.000 per hari. PPh pasal 21 saudara Ferry selama 15 hari bekerja tidak disetahunkan karena masih di bawah 10.200.000. Selanjutnya. Nah, ini cara menghitung PPh 21 pasal 21 untuk saudara Ferry. Cara menghitungnya ini soalnya sudah pernah dilakukan beberapa waktu yang lalu ya. Cara perhitungan PPh 21 saudara Ferry mulai hari ke-1 sampai dengan 12. Penghasilan bruto 400.000 dikali 12 yaitu 4.800.000. Terus PTKP harian yang tadi sebesar 150.000 dikalikan 12 sama dengan 1.800.000.
penghasilan kena pajak sampai dengan hari ke-12, yaitu penghasilan bruto hari ke-1 sampai dengan 12 dikurangi PTKP harian. Berarti 4.800.000 dikurangi 1.800.000 sebesar 3 juta. Potongan pajak pada hari ke-12, 5% dikalikan 3 juta sama dengan 150.000. Upah bersih diterima pada hari ke-12 yang 400.000 dikurangi 150.000 jadi 250.000. Ini kemudian perhitungan yang hari ke-13 sampai dengan hari ke-15. Penghasilan hari ke-13 400.000, PTKP harian sebenarnya yang tadi 150.000. Terus penghasilan kena pajak pada hari ke-13 yaitu 400.000 dikurangi 150.000 sama dengan 250.000. Potongan pajak pada hari ke-13 itu 5% dikali 250.000 jadi 12.500. Upah bersih yang diterima pada hari ke-13 sebesar 400.000 dikurangi 12.500 jadi 387.500. Perhitungan untuk hari ke-14 dan 15 sama dengan hari ke-13. Total pajak saudara Ferry selama 15 hari bekerja dengan upah harian sebesar 400.000 adalah 150.000 ditambah 12.500 ditambah 12.500 tambah 12.500 menjadi totalnya 187.500. Selanjutnya di sini ada batas pengenaan PPh 22 adalah transaksi pembelian sampai dengan 2 juta rupiah. Lalu batas pengenaan PPN adalah transaksi pembelian sampai dengan 2 juta rupiah. Catatan untuk penghitungan PPN dan PPh bahwa atas belanja pada bulan yang sama di toko yang sama itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipecah-pecah. Selanjutnya ini contoh perhitungannya. Bendahara desa melakukan servis komputer pada toko yang berbadan usaha dan tentunya memiliki NPWP dengan biaya sebesar 500.000. PPh pasal 23 wajib dipotong di setor itu sebesar 2% dikali 500.000 yaitu 10.000. Ini 2% karena termasuk imbalan jasa teknik sebesar 2%. PPN wajib dipungut dan disetor. Tidak ada karena nilai transaksi termasuk PPN kurang dari 2 juta tadi yang sebelumnya. Selanjutnya, ini contoh perhitungan pasal 22 yang lain. Bendahara desa, ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bayuan. Terima kasih. Oke, terima kasih Lutfi atas kesempatannya. Oke, kita lanjut di sini contoh perhitungan PPh pasal 22 dan PPN. Oke, di sini contohnya bendahara desa membeli ATK dengan biaya sebesar 4.400.000. Sudah termasuk PPN. Nah, di sini ada informasi tambahan toko yang berbadan usaha dan tentunya memiliki NPWP. Oke, lanjut lagi. PPh pasal 22 wajib dipotong dan disetor itu 1,5% dikali dengan 4 juta rupiah sama dengan 60.000 rupiah. Nah, selanjutnya ada PPN wajib dipungut dan disetor. Itu 4.400.000 dibagi 11 sama dengan 400.000. Nah, karena nilai transaksi termasuk PPN-nya lebih dari 2 juta rupiah. Nah, 2 juta rupiah maksudnya. Nah, mengapa muncul angka 4 juta? Dari mana menghitungnya? Apa itu angka 4 juta? Nah, angka 4 juta adalah dasar pengenaan pajak atau harga penjualan sebelum pajak dalam rangka menghitung PPh pasal 22 dan PPN. DPP sebelum pajak atau PPN adalah harga penjualan include PPN dikurangi nilai PPN. Jadi 4.400.000 dikurang 400. Dapat dihitung dengan cara harga jual include PPN dikali 10/11. Nah, jika angka 4.400.000 ini dikali dengan 10/11, didapat nilai DPP sebesar 4 juta. Oke, lanjut lagi. Oke, selanjutnya bendahara desa membeli ATK pada toko yang berbadan usaha dan tentunya memiliki NPWP dengan biaya sebesar 4 juta rupiah, belum termasuk PPN. Nah, di sini PPh pasal 22-nya wajib dipotong dan disetor itu 1,5% dikali 4 juta rupiah sama dengan 60.000 rupiah. Nah, PPN
wajib dipungut dan disetor itu 4 juta dikali 10%, sama dengan 400.000. Oke, lanjutnya. Oke, ini pertanyaan seputar perpajakan bendahara. Apakah ada aturan terbaru mengenai PPh pasal 22 dan pasal 23? Nah, di sini udah dijawab. Peraturan terbaru sampai dengan saat ini itu 23 April 2019, itu 2 tahun yang lalu, adalah sebagai berikut. Yang pertama itu PPh pasal 22 diatur dengan Permenkyu nomor 34 garis miring PMK titik 10 garis miring 2017. Nah, yang kedua PPh pasal 23 diatur dengan Permenkyu 141 garis miring PMK titik 3 titik 03 garis miring 2015. Nah, untuk mengetahui pengecualian atau yang tidak dikenakan PPh pasal 22 dan 23, apakah kita perlu membaca PMK saja atau termasuk undang-undangnya? Nah, jadi di sini jawabannya ini ada 3 ya. Yang pertama itu untuk PPh pasal 22 dapat dilihat pada pasal 3 Permenkyu nomor 34 garis miring PMK titik 10 garis miring 2017. Beberapa harus ada surat SKB-nya atau keterangan bebas pajak dari KPP, dan beberapa tidak diperlukan SKB. Nah, yang kedua itu untuk PPh pasal 23 di mana transaksi tidak berkaitan dengan bendahara atau PPK, jenis jasa yang tidak ada di PMK 141 garis miring PMK titik 03 garis miring 2015 berarti tidak kena PPh pasal 23. Itu contohnya jasa paranormal. Ya, ini saya nggak salah bacakan ya. Ya, jasa paranormal. Akan berbeda jika yang bertransaksi adalah bendahara atau PPK atau pejabat pengadaan barang. Semua akan dikenakan pasal 23. Karena di dalam pasal 1 ayat 6 huruf BJ PMK 141 garis miring PMK titik 03 garis miring 2015 terdapat ketentuan jasa. Ini kenapa contohnya jasa paranormal ya? Bukan kantor pakai paranormal. Iya sih. Kita kan di sini instansi pemerintah ya, judulnya kan perpajakan instansi pemerintah. Instansi pemerintah pakai paranormal buat apaan ya? Buat ujian kali Pak. Ya ujian tetap aja mana bisa, emang bisa di SPJ-in. Emang dinamanya di kan kalau kita belajar keuangan negara kan istilahnya setiap pos itu kan ada tercantum dulu kan di dalam DIPA atau TOK kan. Nah, emang ada jasa paranormal. Agak-agak aneh contohnya menurut saya gitu loh. Ya nggak sih, kalau artis mungkin iya kali ya masih pakai jasa paranormal gitu kan. Cuman kalau instansi pemerintah buat apa gitu loh. Ya yaudah lanjut aja lah. Lanjut. Lanjut ya Pak. Oke. Jadi lanjutannya terdapat ketentuan jasa selain tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN atau APBD. Nah, yang ketiga itu termasuk undang-undangnya. Oke, lanjut lagi. Oke, bagaimana dengan PPN dan PPh pasal 22 jika berbelanja di Alfa PIP dan Indo PIP. Oke, ini disensor ya kawan-kawan. Oke, mungkin ini karena apa ya, bukan forum besar, bukan forum publik, jadi ya nggak usah disensor lah ya. Kita juga udah tahu ini toko apa. Jadi jika berbelanja di Alfamart atau Indomart atau toko retail yang lainnya itu kayak Harmoni di Stan. Nah, ini jawabnya PPN yang dipungut oleh Alfamart atau Indomart yang tidak bisa dijangkau oleh bendahara atau PPK atau pejabat pengadaan. Nah, begitu juga dengan PPh-nya. Untuk PPN-nya sebenarnya sudah dipungut oleh Alfamart atau Indomart dan dianggap dapat masuk ke rekening kas negara karena tertera di struk belanja. Bagaimana dengan PPh-nya? Seharusnya terjaring di SPT tahunan Alfamart dan Indomart sebagai badan. Nah, di sini disarankan untuk berbelanja hanya dengan nilai di bawah 1 juta rupiah di Alfamart atau Indomart. Kalau misalkan mau belanja lebih dari 1 juta, ya mungkin di toko-toko lainnya atau GoPay atau Tokopedia lah ya. Gojek maksudnya. Oke, lanjut lagi. Oke, ini bagaimana dengan PPh pasal 23 bengkel resmi? Iya, ini disensor lagi Suzu, iya. Oke, karena kita udah tahu ini merek apa ya? Ya, ini merek Toyota. Ya, bukan. Ini merek Suzuki yang tidak tersedia dipungut atas jasa servis kendaraan bermotor di tempatnya. Oke, ini jawabannya. Pengenaan PPh pasal 23 diatur dengan Permenkyu 141 garis miring PMK titik 03
2015 merujuk kepada peraturan tersebut. Jasa servis kendaraan di bengkel tersebut seharusnya dipungut PPh pasal 23. Pengenaan PPh pasal 23 adalah atas jasa servisnya, sedangkan atas pembelian atau penggantian spare part dikenakan PPh pasal 22 jika melebihi 2 juta rupiah. Nah, bengkel Suzuki ini jika PKP, maka PKP itu perusahaan kena pajak ya. Oke, maka harus mengenakan PPN kepada pembeli. Dalam hal pembelinya adalah bendahara pemerintah. Maka pemungut PPh dan PPN-nya adalah bendahara. Artinya pajaknya atau PPN dan PPh-nya disetor sendiri oleh bendahara ke bank persepsi. Nah, bagaimana jika bengkel tersebut tidak bersedia dipungut pajaknya, meskipun di nota penagihan tertera PPN-nya, atau biasanya PPh-nya tidak dimunculkan, sementara bengkel resmi yang lain bersedia. Nah, di sini jawabannya, silahkan berkonsultasi dengan petugas AR di KPP, ya, dengan emot senyum, ya di situ. Oke, lanjut lagi. Nah, oke, untuk pertanyaan seputar perpajakan bendahara lagi, bagaimana dengan PPh pasal 21, 23 dan 4 ayat 2? Apakah ada perbedaannya? Nah, ini contoh yang pertama. Misalnya kita memperkerjakan seseorang, ini yang tidak memiliki NPWP-nya dicoret, untuk menggambar desain rumah atau gedung kantor dengan upah per hari Rp500.000. Nah, selama 10 hari. Apakah pajak pajak apakah yang bisa dikenakan ya kepada yang bersangkutan? Nah, jawabnya di sini sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, berdasarkan status subjek pajak penerima penghasilan, maka transaksi jasa yang dibayarkan kepada pribadi dalam negeri termasuk kelompok PPh pasal 21. Sedangkan jika penerima penghasilan dibayarkan kepada wajib pajak badan dalam negeri, maka termasuk objek pajak pasal 23. Nah, jadi kepada yang bersangkutan, orang pribadi dikenakan PPh pasal 21 sebagai pegawai harian. Oke. Yang kedua, ini contoh yang kedua, misalnya kita memperkerjakan seseorang. Ini ada lagi yang tidak memiliki NPWP-nya dicoret. Untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi membuat kamar mandi di SD negeri dengan cara swakelola. Nah, bahan-bahannya itu disediakan oleh SD negeri yang bersangkutan. Nah, tukang tersebut dibayar secara harian. Ya, jadi kalau kuli gitu kan ada yang harian, ada yang borongan. Nah, tukang tersebut dibayar secara harian dengan upah per hari Rp500.000 selama 10 hari. Nah, jenis pajak apakah yang dikenakan kepada tukang tersebut? Pasal 21 atau pasal 4 ayat 2. Nah, jawabannya di sini yang pertama, meskipun pekerjaannya termasuk pekerjaan konstruksi, tukang tersebut terkena pajak PPh pasal 21. Nah, yang kedua akan berbeda jika yang mengerjakan adalah pemborong atau bukan swakelola. Maka pemborong yang biasanya adalah badan usaha akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Oke, lanjut lagi. Oke, bagaimana dengan PPN dan PPh pasal 22 atau pasal 23 untuk belanja makanan? Oke, ini di sini jawabannya, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, hotel, dan sejenisnya dikonsumsi di tempat atau tidak, itu tidak dikenakan PPN. Jasa catering juga tidak dikenakan PPN, mengacu pada PMK 18 tahun 2015. Jika suatu kantor mengadakan acara rapat koordinasi, misalnya, lalu makan siang bersama dengan prasmanan yang disajikan oleh CV Catering Sejahtera, misalnya senilai Rp10 juta. Nah, aspek pajaknya hanya PPh 23 atas jasa catering, tidak ada PPN. Nah, jika makanan dijual di supermarket, maka tetap kena PPN. Karena supermarket bukan termasuk restoran, rumah makan, dan sejenisnya. Toko roti yang jual kue dan roti, iyalah ya. Toko roti pasti jual roti lah ya, dan sejenisnya, tetap terutang PPN jika dia sudah PKP. Oke. Kalau instansi pemerintah rapat menyajikan kudapan yang dibeli dari toko bakery senilai 1,1 juta, maka bendahara memungut PPN jika toko bakery-nya itu PKP, perusahaan kena pajak.
Kenapa terutang PPN? Pertama, karena yang dibeli adalah barang kena PPN. Katanya makanan dan minuman tidak kena PPN. Nah, jawabnya di sini tidak kena kalau disajikan di restoran dan sejenisnya. Kalau toko bakery bukan restoran, itu kena PPN. Nah, yang kedua itu karena penjualnya adalah... Maksudnya gimana? Kalau toko bakery kena PPN maksudnya gimana? Kenapa kena PPN? Ya Pak, gimana Pak? Kenapa kena PPN? Karena barang yang dijual itu barang kena PPN Pak. Bisa jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kan makannya nggak di situ, biasa toko roti bukan restoran. Kalau restoran udah jelas kita beli, kita bisa makan di situ. Kalau hotel kita tahu sendiri kan, kalau hotel kan kita juga makan di tempatnya, ya nggak? Kalau kita makan breakfast hotel juga di situ. Nah kalau toko roti kan nggak, dia cuma beli. Yang pertama adalah belum tentu dia itu roti adalah roti bikinannya dia, bisa jadi dia hanya sebagai reseller. Yang kedua adalah nggak mungkin kan toko roti itu makan di situ gitu loh ya. Jadi memang yang namanya roti kena PPN. Walaupun ada kemungkinan ada kok Pak toko roti yang bisa makan di situ, tapi sebagian besar tidak bisa makan di situ ya. Kalau cuma rotinya Jeko sebenarnya memang bisa di situ. Cuman kan secara umum toko roti hanya menjual rotinya, tidak menyediakan tempat untuk makannya gitu. Jelas ya? Oke Pak, jelas Pak. Oke, terima kasih Pak Satria atas tambahannya. Yang kedua itu karena penjualnya sudah PKP tadi. Oke. Jika belum PKP tidak terutang PPN. Nah, yang ketiga nilai pembeliannya sudah melampaui 1 juta. Nah, jika satu dari 3 syarat itu tidak terpenuhi, maka bendahara tidak memungut PPN. Nah, jika pemerintah rapat dan menyajikan makan siang dengan membeli ke warung Padang, ya warung Padang kayaknya udah jadi highlight ya. Kotakan nasi dengan nilai 3 juta, bendahara tidak memungut PPN karena barangnya adalah barang yang tidak kena PPN, yaitu makanan dan minuman yang disajikan di restoran. Aspek PPh-nya adalah PPh 22 sebesar 1,5%. Kenapa bukan PPh 23 atas jasa catering? Karena bukan termasuk jasa catering. Lihat lagi definisi catering itu seperti apa ya. Oke. Batas pengenaannya di sini PPN sampai dengan 1 juta itu ada di KMK 563 garis miring double di sini KMK titik 03 tahun 2003 garis miring 2003. Lalu di sini ada PPh pasal 22 sampai dengan 2 juta bukan pembelian dipecah-pecah. Itu ada di PMK nomor 34 garis miring PMK titik 10 garis miring 2017. Dan PPh pasal 23 tanpa batasan. Mulai 1 juta rupiah, mulai 1 rupiah di PMK 141 garis miring PMK 0.03 garis miring 2015. Oke, bisa dilanjut lagi. Oke, ini lanjut lagi. Bagaimana dengan pajak atas langganan surat kabar atau majalah? Nah, yang pertama, pembelian koran dan majalah termasuk pengadaan barang sehingga dapat dikenakan PPh pasal 22 sepanjang nilainya melebihi 2 juta rupiah. Ya ada ya yang beli koran sampai 2 juta. Oke, ini tidak berlaku untuk transaksi yang dipecah-pecah. Nah, yang kedua, dalam hal pengenaan PPN-nya harus terlebih dahulu melihat siapa penjualnya. Ya, yang ada 2 penjual di sini. Itu yang pertama, penjual bukan PKP berarti tidak dipungut PPN. Nah, kalau penjualnya PKP, misalkan PT atau CV dan lain sebagainya, oke ini disensor lagi ya, Gramedia, oke. Nah, ini dapat dikenakan, dapat dipungut PPN sepanjang nilainya mencapai 1 juta rupiah. Nah, di sini banyak pro kontra terhadap pajak atas langganan surat kabar atau majalah atau majalah. Mohon konfirmasi kepada account representative atau KPP. Oke, lanjut lagi. Ya, kenapa harus konsultasi ke AR-nya? Karena ketika ini masih jadi perdebatan juga di kalangan Inspektorat Jenderal. Jadi ditakutkan nanti pada waktu kalau nggak gini, istilahnya kan kita nggak mau bola panas ada di tangan kita ya. Kita sebagai orang, kita sebagai satker kita nggak mau bola panas ada di tangan kita. Ketika nanti Ijen atau KPK ataupun auditor itu masuk, ya. Dan ternyata auditor itu memiliki perbedaan pandangan dengan kita dan kita belum
melakukan koordinasi atau konsultasi dengan AR, maka kita yang jadi salah. Gitu loh. Tujuannya kita koordinasi dengan atau konfirmasi kepada AR adalah agar kita ketika terjadi pemeriksaan atau audit, maka bola panas tidak di tangan kita, bahwa saya udah tanya kepada AR, kata AR begini. Ya saya sebagai satker yang berada dalam koordinasinya KPP, ya saya ikut KPP kan gitu. Sebenarnya karena masih terjadi banyak sekali perdebatan di dalam terkait perpajakan di dalam surat kabar dan majalah, ya. Jadi lebih baik itu hanya untuk sebagai tindakan preventif ketika nanti ada Itjen atau KPK ataupun auditor yang masuk ke satker kita. Ya, jelas ya. Silakan dilanjut, Mbak Yuan. Oke, terima kasih Pak atas informasi tambahannya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan soal PPh 22 dan 23. Ini pertanyaan yang pertama, misalnya bendaharawan pemerintah bertransaksi kepada salah satu penyedia barang alat tulis kantor dengan nominal 2,2 juta. Ya, ini alat tulis kantor berarti di Gramedia pasti ya. Oke, namun si penyedia tidak memiliki NPWP. Bagaimana pemungutan pajaknya? Bagaimana perhitungan PPh 22-nya? Lalu dasar pengenaan PPh 22 dari nilai berapakah? Nah, ini jawabannya ada dua. Yang pertama, bendahara tetap memungut PPh 22 dengan tarif 100% lebih tinggi atau 3%. Namun tidak memungut PPN karena penyedia belum memiliki NPWP. Maka penyedia bukanlah PKP. Oh, kalau bukan PKP berarti ini bukan Gramedia tadi. Oke, yang kedua DPP-nya sebesar 2,2 juta sehingga PPh pasal 22-nya itu 3% dikali 2,2 juta. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Misalkan bendaharawan pemerintah membeli catering dengan nominal 1,1 juta, di dalamnya sudah termasuk pajak restoran Pemda sebesar 10%. Bagaimanakah pemotongan pajaknya karena jasa catering bukan objek PPN? Nah, ini ada dua jawaban lagi. Jika penyedia jasa catering itu OP, dipotong PPh pasal 21. Nah, ini sama dengan 50% dikali 1 juta dikali 6%. Oke, ini 50% kali 1 jutanya di dalam kurung ini dijumlahin dulu baru dikali dengan 6%. Yang kedua, jika penyedia catering jika penyedia jasa catering badan dipotong PPh pasal 23. Itu sama dengan 4% dikali 1 juta. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan soal nomor 2 di atas, DPP PPh 23 tarif 2% dari ini gimana nih pertanyaannya? DPP PPh 23 tarif 2% dari 1,1 juta kah? Oh, maksudnya DPP pas PPh 23 tarif 2% ini dari 1,1 juta kah? Gitu. Nah, atau DPP-nya sebesar 1 juta dengan asumsi PPN 10% diganti dengan pajak daerah. Nah, jawabannya di sini pertanyaan tersebut tidak berkaitan karena berdasarkan penjelasan Undang-Undang PPN bahwa tidak dikenakan PPN atas jasa catering dan warung makan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena jasa catering dan warung makan merupakan objek pajak daerah dan entah kebetulan atau tidak tarifnya 10% sama seperti PPN. Oke, lanjut lagi. Oke, di sini ada penerbitan faktur pajak sederhana secara gabungan, ya ini oleh Direktur Jenderal Pajak. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri, mungkin tulisannya agak ngeblur, bisa saya bacain. Jadi surat Direktur Jenderal Pajak nomor berapa? Nomor S garis 339 garis miring PJ titik 51 garis miring 1994 tentang penerbitan faktur pajak sederhana secara gabungan. Direktur Jenderal Pajak. Sehubungan dengan surat saudara nomor XXXX tanggal 13 Desember. Ini nggak usah dibaca, cuma contohnya aja. Oh, coba contohnya aja, Pak. Nggak usah dibaca ini. Okay, apalagi ini saya XX semua lagi ditutup semua ini. Kemana ada PT? Ini kan cuman kayaknya ini ada aslinya nih. Mungkin S339 PJ51 ini aslinya ada, cuman karena
di sini menyangkut nama suatu perusahaan, maka ya ini ditutup, ini nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Ini cuma contoh aja kok. Oke. Ya. Oke, makasih Pak. Oke, mungkin contohnya bisa dilihat di PPT-nya, nanti teman-teman bisa di-share nanti sama PJ-nya Irfan, kalau di-share ya PPT-nya. Oke, next lagi. Oke, mungkin sudah selesai. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih Tia, terima kasih Lutfi, terima kasih juga Lina atas penjelasannya dari awal sampai akhir. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompoknya Tia. Ya, terima kasih juga Mbak Yuan yang membuat saya tadinya udah mau ngantuk-ngantuk rasanya gitu kan. Tiba-tiba saya berasa kayak nonton stand up komedi aja gitu loh. Ya, terima kasih untuk Mbak Yuan untuk hiburannya hari ini. Sama-sama, Pak. Ya. Oke, silahkan. Siapa moderatornya? Silakan moderator di handle. Nah, selanjutnya kami akan membuka 2 sesi pertanyaan. Nah, tiap sesi itu ada 2 pertanyaan. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang pajak dana desa. Sebetulnya pajak dana desa itu nggak jauh berbeda ya dari pajak yang sudah kita pelajari sebetulnya kalau saya pahami di sini. Ya, perbedaannya adalah ya di mana yang dana yang digunakan kalau perpajakan yang sebelumnya adalah dana dari APBN, karena kita bicara adalah pajak instansi pemerintah. Nah, karena konteks kali ini adalah aturannya tetap sama, tarifnya juga tetap sama, cuman bedanya adalah sumber dananya aja. Ya, kalau yang sebelumnya adalah APBN, kalau di sini adalah dana desa yang dikelola. Di sini kita konteksnya bukan lagi perpajakan instansi pemerintah, tapi perpajakan desa. Gitu aja, bedanya itu aja. Oke, silakan. Dilanjut atau nggak ada yang nanya? Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya. Iya, silakan Esther. Jadi saya ingin bertanya yang ada di slide ke-20. Nah, di slide ke-20 itu kan ada jenis pembayarannya untuk di poin ke-4 dan poin ke-7-nya sama, yaitu berupa pembelian material, ATK, dan barang lainnya. Tapi satu terutang PPh pasal 22, satunya lagi terutang PPN. Nah, jadi saya masih bingung itu bedainnya untuk yang membeli material ATK atau barang lainnya yang dikenakan PPh pasal 22 sama yang dikenakan PPN itu bagaimana ya? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Esther untuk pertanyaannya. Selanjutnya 1 pertanyaan lagi untuk sesi ini. Silahkan pada teman-teman. Izin bertanya, saya ingin menanyakan di slide 33, di situ dijelaskan untuk PPh pasal 22 dapat dilihat pada pasal 3. Beberapa harus ada surat SKB dan beberapa tidak diperlukan surat SKB. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang perlu ada surat SKB itu apa saja dan yang tidak perlu juga apa saja? Terima kasih. Terima kasih Hinta untuk pertanyaannya. Kami meminta waktu sebentar untuk berdiskusi.
Baik, izin menjawab pertanyaan Esther. Yang pertanyaan itu di slide 20 ada jenis pembayaran untuk di poin yang jenis pembayaran yang poin 4 itu kan ada pembelian material, APK dan barang lainnya. Terus di poin 7 juga sama pembelian material, APK dan barang lainnya. Nah, apa bedanya? Kenapa yang satu terutang PPh pasal 22, kenapa yang satu terutang PPN? Jawabannya itu adalah PPh pasal 22 itu kan pemungutan yang sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Nah, PPh pasal 22 itu objeknya itu ada objek-objek khusus tersendirinya, kayak misalnya nih, kalau misalnya desa itu membeli material yang berupa mineral bukan logam, batu bara, atau mineral logam. Nah, ini dikenakannya PPh pasal 22. Terus ada lagi pembelian barang seperti baja, terus kertas, itu juga dikenakan PPh pasal 22. Jadi kita harus lihat dulu objek pungutnya apa. Kalau misalnya objek pungutnya terkena pasal PPh pasal 22, berarti dikenakan PPh pasal 22. Nah, selain dari itu, selain dari objek pungut PPh pasal 22, itu pasti dikenakan PPN. Seperti itu penjelasannya. Terima kasih. Dapat dimengerti. Terima kasih, Tia. Oke, jelas ya bahwa kalau namanya itu ada dua objeknya, karena ya kalau pembelian tentu pembelian pada objek masing-masing itulah diperlukan kejelian. Sorry ya, saya di teras jadi motor lewat-lewat sana sini. Diperlukan kejelasan atau kejelian dari bendaharanya, ya. Karena apa? Saya prinsipnya adalah ketika kita bekerja jangan sampai kita udah susah-susah bekerja, capek-capek kerja, ketika ada pemeriksaan kita yang kena. Nah, itu yang penting dipahami oleh bendahara, di mana prinsip kehati-hatian dan kehati-hatian dan ketelitian itu sangat penting bagi bendahara. Karena apa? Ketika yang saya bilang tadi auditor masuk, ijen masuk, pertama kali yang ditanya adalah bendahara. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk pertanyaannya Hermita, saya akan mencoba menjawab. Untuk pajak yang dikenakan SKB atau surat bebas pajak itu, contohnya BBH ada di pasal 21, 22, 22 impor dan 23. Contohnya itu ada PPh final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat BI. Lalu ada PPh final atas penghasilan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Lalu PPh final pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Lalu PPN pada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya. Ada juga PPN buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama, PPN BM atas kendaraan bermotor, lalu juga ada wajib pajak yang masih mengalami kerugian fiskal. Nah, untuk pajak yang tidak bisa diajukan SKB itu contohnya ada PPh yang bersifat final. Ini ada di peraturan nomor 21 tahun Peraturan Perpajakan nomor 21 tahun 2014 itu ada di pasal 1 ayat 3. Jadi kalau yang bersifat final itu tidak perlu diajukan SKB. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Mungkin cukup sekian. Selanjutnya ada sesi selanjutnya dua pertanyaan. Silakan kepada teman-teman. Izin bertanya. Ya, silahkan. Tadi gaji kepala desa itu kan ada yang tetap sama tidak tetap. Nah, terus di PP nomor 11 tahun 2019 itu pendapatan Kades itu ada yang dari gaji, terus ada juga yang berasal dari pengelolaan tanah desa yaitu tanah bengkok. Nah,
untuk tanah bengkok ini kan dikelola sama kepala desa. Nah, itu pajak apa aja yang diambil? Terus kalau tanah bengkoknya itu nganggur, kayak kepala desanya nggak bisa ngelola, itu gimana? Apa itu tindak lanjutnya? Terima kasih. Silahkan satu pertanyaan lagi jika ada. Oke, karena tidak ada, kami minta waktu sedikit untuk berdiskusi. Lutfi. Ya, Pak. Kalau kata Lutfi tadi, saya sih belum tahu ya, daripada nanti saya asal ngawur ngasal ngomong. Saya sih belum tahu ketika tanah, saya belum cari lagi, saya lupa. Apakah tanah bengkok itu menjadi hak sepenuhnya dari Pak Kades? Tolong kalau yang tahu diperbaiki. Kalau tahu dikasih informasi saya. Apakah tanah bengkok itu jadi tanah sepenuhnya Pak Kades, hak penuh dia, atau hanya sekedar diserahkan buat dia selama masa jabatannya? Kalau dari yang saya baca, sepertinya itu selama masa jabatannya aja. Ya kan? Jadi Nah, dimanfaatkan gitu. Nah, kalau selama masa jabatannya, berarti dia tidak bisa diperjualbelikan. Kan hanya selama masa jabatannya. Ya dong, kalau kata Lutfi tadi kan boleh diperjualbelikan gitu kan, dijual gitu. Nggak boleh. Kalau karena itu benar itu BUMN idle, tapi karena itu hanya menyangkut pada masa jabatannya dan berarti bukan hak dia penuh, monggo kalau tanah bengkok itu silahkan
istilahnya dimanfaatkan oleh Pak Kadesnya untuk sebagai apa ya istilahnya ya, tambahan penghasilannya dia gitu loh. Itu penghasilannya dia, tanah bengkok dimanfaatkan. Tapi kalau untuk diperjualbelikan enggak. Kenapa? Karena tanah bengkok itu akan diserahkan kepada kepala desa yang berikutnya gitu ya. Tapi kalau diperjualbelikan nggak boleh ya. Jelas ya? Jelas ya? Ya, kecuali kalau memang ada peraturan berikutnya yang mengatakan bahwa tanah ini memang sudah dihadiahkan kepada mantan kades, itu beda cerita. Nah, itu beda cerita. Tapi kalau selama dia, makanya saya tanya dulu nih, tanah bengkok itu menjadi hak mutlak dari kades atau hanya masa periodenya dia? Kalau masa periodenya dia maka tidak boleh diperjualbelikan. Gitu. Jelas ya? Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Lutfi, Pak Satria. Oke. Gimana lanjut, moderator? Moderator? Ya, selanjutnya ternyata ada pertanyaan di kolom chat dari Rosalia itu izin bertanya terkait pajak dana desa dalam program padat karya tunai itu bagaimana alokasi anggarannya? Nah, jawab aja. Akan dijawab oleh Bayuan. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya karena pertanyaannya lewat chat, saya jawab lewat chat juga ya. Enggak. Oke. Jadi misalnya ini merupakan bagian dari anggaran dana desa untuk dari nilai pekerjaan Halo, ini yang jelek sinyal saya atau sinyalnya bagiannya? Mungkin sinyal saya kali Pak yang bermasalah. Kalian nanya izin bertanya terkait pajak dana desa dalam program padat karya tunai, lalu terkait hal tersebut bagaimana alokasi anggarannya. Nah, pada dasarnya anggaran untuk proyek padat karya tunai ini merupakan bagian dari anggaran dana desa. Untuk mendukung kebijakan ini minimal sebesar 30% dari nilai pekerjaan fisik yang didanai dari dana desa. Nah, maka harus diwujudkan dalam bentuk pemberian upah kepada tenaga kerja setempat. Jadi seperti itu juga. Apakah ada yang kurang dari Rosalia atau dari Pak Satria, ada mau tambahan? Kalau saya cukup jelas, walaupun suaranya nggak jelas dari sana yang berbeda, dari saya berisik banget. Ya pokoknya saya cukup jelas, tadi saya udah nangkap intinya. Pada dasarnya saya nangkap intinya. Oke, lanjut. Mau gimana, moderator? Baik. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompoknya Tia dan teman-teman. Ya, mohon maaf kalau saya ngomong pasti berisik banget karena hujan, suara burung, suara motor, suara apa segala menjadi satu. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Dan kita nanti pertemuan terakhir di hari Kamis, ya di jam 2. Itu tinggal 3 orang yang belum presentasi. Siapa aja belum presentasi? Rebecca? Mana Rebecca? Dia tolong cari Rebecca. Suara saya kedengeran kan ya? Kedengeran, Pak. Nah, Rebecca mana? Siapa yang belum tampil tinggal siapa aja ngaku. Saya, Pak. Siapa aja? Udin, Imam belum? Belum, Pak. Imam dan siapa lagi? Bastian, Pak. Hah? Bastian sama Bastian? Udin.
Udin. Pak. Ya, berarti Imam, Bastian, Wahyudin ya. Silakan, nanti kita lanjut lagi tentang swakelola dan jasa konstruksi di hari Kamis jam 2. Oke. Dan siap-siap ujian ya, tolong ujiannya dipersiapkan. Kayaknya sih modalnya banyak hitungannya. Jadi kayaknya kalian pahami aja yang ada contoh-contoh soalnya, itu tolong dipahami. Kan contoh-contoh soal tadi itu yang pakai dana desa berapa persen hitungannya, itu tolong dipahami. Ya. Oke, mudah-mudahan sih semuanya lancar. Tetap jaga kesehatan ya, karena ini juga musim hujan, jadi mataharinya juga jarang keluar. Jadi sebisa mungkin jaga imunitas kalian. Oke? Saling menjaga dan saling mendoakan agar kita semua mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi hari Kamis. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pia dan teman-teman ya. Dadah. Ya Pak, waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Saya duluan ya. Ya, sehat-sehat Pak. Ya, sehat semuanya.